Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk baru dari Eracom, ya. Sebuah produk baru dari Eracom itu RCD910. RCD910. Nah, radio ini mirip seperti yang pernah kita review, itu dari Motorola GT10 ya. Jadi modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ini Eracom RCD910. Nah, seperti apa radionya nanti kita akan coba mereviewnya, dan tentunya ada sedikit yang harus kita perbandingkan dengan GT10. Nah, seperti apa? Apakah ada sedikit peningkatan atau sama saja? Nanti akan kita lihat. Dan tentunya kalau untuk harganya dia di bawah sedikit dari GT10, jadi lebih murah teman-teman. Nah, untuk Eracom RCD910 ini tentunya kebetulan yang akan saya review ini warnanya sama dengan GT10, jadi orange. Jadi nanti akan kita perbandingkan untuk keduanya. Kalau seandainya nanti kita akan cek apakah ada perbedaannya apa enggak. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita akan review Eracom RCD910. Teman, ini dia Eracom RCD910 ya. Dosnya seperti ini, dan modelnya yang kita dapat itu yang warna orange ya teman-teman, yang warna orange. Nah, di sini ada tandanya orange. Eracom RCD910 power 10 watt ya, frekuensi 136 sampai 74 dan 400 470, dual band portable radio. Nah, apa aja yang ada di dalam dosnya ini? Mari sama-sama kita unboxing ya, kita buka. Nah, pertama-tama yang ada di dalam dosnya itu adalah HT-nya tentunya ya. HT-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, di sini tertulis Eracom RCD910 power 10 watt. Ya, seperti itu. Ini warnanya biru. Oke, kita buka lagi. Nah, ini cukup lengkap sekali teman-teman ya, dibandingkan dengan yang punyanya GT10. Kenapa? Untuk Eracom D910 ini sudah dikasih handsfree juga, extra mic, dan ini cukup keren juga ya punyanya ini. Nih, lihat nih ya, ada tombol PTT-nya di sini, ada jepitannya. Kemudian ini untuk ceknya ya. Kemudian apalagi, bell clip dapat, kabel Type C Type A juga dapat ya, desktop dapat ya, desktop charger dapat teman-teman. Kalau yang kemarin untuk yang GT10 nggak dapat, cuman dapat kabel tok ya. Nah, ini dapat. Nah, ini juga dapat antenanya seperti ini. Antenanya nanti kita tes antenanya ya teman-teman. Ini antenanya. Kemudian baterainya. Nah, buku manualnya juga ada di sini, di bawah ya, paling bawah nih dia buku manualnya. Nah, ini baterainya, dia kapasitasnya, kita coba lihat kapasitasnya baterainya. Di sini 3800 mAh. Sudah Type C teman-teman, dan ini kulit jeruk sama dengan yang GT10.
Cuman apakah ini sama-sama biru apa enggak ya? Coba saya cek yang GT10 ya. Oh ya, sama biru teman-teman. GT10 juga biru. Oke, kita singkirkan dulu untuk dosnya ini. Oke teman-teman, kita keletek dulu nih ya. Nah, keletek dulu. Set. Ya, ada dua teman-teman. Ini satu lagi untuk pelindungnya ini. Jadi cukup proteksinya cukup bagus ya. Ada dua kali keletek. Ini keletek lagi nanti. Tapi ya kita biarin aja dulu. Kita pasang baterainya. Ya, seperti itu. Kemudian kita pasang antenanya. Nah, jadinya seperti ini untuk Eracom RC-D10 teman-teman ya. Kita coba hidupkan untuk yang pertama kalinya. Tertulis Eracom. Nah, ini ada vibration ya. Jadi kita lihat ya. Kita dengarkan. Nah, itu ada vibrationnya teman-teman. Gitu ya. Itu standarnya pertama kali digunakan seperti itu. Nah, ini belum saya rubah, jadi masih seperti aslinya. Oke, tentunya tidak banyak yang harus saya utak-atik di sini karena sebelumnya juga GT10 sama aja dengan ini ya. Nah, ini jack di sini jack speaker sama mic-nya ada di sini. Kemudian ini tentunya ada volume dan on off, dan ini untuk rotary dialnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada tombol PTT, PTT 1, PTT 2. Jadi atas bawah ya teman-teman ya. Channel mode 1. Jadi atas bawah. Frequency mode. Kemudian di sini tombol shortcut. Nah, tombol shortcut ini kalau kita tekan sekali, tekan dua kali, tekan lama, dia moni teman-teman ya. Moni, oke. Nah, ini airband-nya langsung bisa kita dengarin tentunya. Jadi airband-nya langsung bisa kita dengarkan. Dan nanti kita akan coba tes dengan antena luar seperti apa ya untuk airband-nya. Nah, oke, langsung saja kita tes untuk resipnya dari sebuah Eracom D910 ini, RC D910 ini. Kita coba nah, ini kita coba untuk seismograf dengan antena bawaannya seperti apa. Apakah di ruangan ini bisa kita dengarkan untuk sinyal seismografnya. Ini squelnya sudah satu. Oke, kita coba. Oke, saya clearing di ruangan ini belum bisa teman-teman. Coba saya buka squelnya. Saya open. Ini sudah open ya. Oke. Menu. Oke. Saya open bisa teman-teman ya. Jadi bisa di-receive untuk seismograf. Sekarang saya coba antena luar apakah seismografnya bisa hidup bunyi. Kita tes saja. Nah, kalau untuk tidak dibuka squelnya belum bunyi. Menu. Kita buka squelnya. Oke. Oke, bisa teman-teman ya, untuk seismograf bisa diterima dengan open squel. Artinya radio ini tidak budak-budak amat. Radio ini medium untuk ereknya. Jadi masih bisa untuk meresip seismograf meskipun untuk ereknya tidak
superior seperti itu ya, cuman medium dia, tapi tidak budak ya teman-teman. Oke. Setelah kita tahu ya untuk RX-nya teman-teman, sekarang karena RX itu kita akan mau coba juga yang lain ya. Kebetulan di sini saya akan tes juga untuk airband. Saya akan coba kembali membuat frekuensi airband di sini. Nah, ini saya akan bandingkan dengan punyanya GT10. Apakah GT10 bisa menerima airband apa enggak, nanti kita coba lihat teman-teman. Oke teman-teman, saya di sini udah kita ada dua ya. Yang satunya ini GT10, yang satunya Aeracom. Kita akan tes apakah GT10 ini bisa mereceive airband atau Aeracom ini bisa mereceive airband dengan antena luar. Kita coba ya untuk mendengarkan ya teman-teman, kita coba untuk mendengarkan. Dan biasanya traffic di dekat-dekat tanggal mau lebaran ini sudah cukup padat sebenarnya ya. Nah, bisa ya untuk Aeracom bisa. Oke, Aeracom bisa teman-teman. Sekarang saya beralih ke Motorola GT10. Seperti itu suaranya teman-teman ya. Jadi untuk yang GT10 ini, kalau untuk airband ya seperti suaranya nggak terlalu jelas. Lebih jelas untuk yang Aeracom D910 ya. Masih saya nunggu. Kita tunggu dulu apakah masih bisa dengar lagi. Dan ternyata yang Motorola ini ya tadi itu suaranya kresek-kresek gitu ya, nggak terlalu jelas untuk mereceive airband. Dan mungkin bisa aja kita coba untuk weather system dari bandara ya. Ini di situ kita coba untuk buka squelnya untuk mendengarkan Okay. nggak kedengaran teman-teman ya untuk weather system dari airband, air traffic. Coba Menu. Squelch level. saya akan coba yang ini. 2, 5, 0. Oke, Menu. saya buka. Bunyi ya teman, cuman dia ketutup sama splitteran ya, karena terlalu tinggi antenanya. Oke, bisa ya. Jadi ada suara weathernya kedengaran. Kalau yang GT10, kita coba saja apakah kedengaran. Menu. Radio name. Ini squelnya tadi sudah dibuka sebenarnya. Oh, udah ya. Oke, kita buka squelnya.
nggak kedengaran teman-teman untuk weather system dari AirPod ini. Nah, jadi terlihat jelas perbedaannya. Kalau untuk yang GT10 untuk airband nggak bisa sempurna. Jadi nggak bisa sempurna itu artinya ya airnya nggak bagus teman-teman ya. Jadi untuk airband ternyata untuk Airacom ini sudah lebih sempurna dibandingkan yang GT10. Oke, kita tinggalkan. Sekarang saya akan coba untuk meresip radio FM-nya. Seperti apa? Kita coba resip FM. Nah, di sini unik ya teman-teman. Kalau untuk radio seperti ini, itu nggak ada tombol shortcut di sini untuk FM ya. Jadi harus kita hidupkan melalui menu yang ada di sini. Dan itu nanti ada menu radio ya. Scramble. Transmit. Radio name. Sebentar kita cari radio. Lock switch. Jadi untuk menu-menunya ini sama aja dengan yang GT10. Jadi nanti tidak perlu kita panjang lebar untuk menjelaskan menu-menunya karena sama dengan GT10 teman-teman. Nah, ini saya coba cari radio. Nah, ini ya di menu nomor 35 ini radio. Kita open. Okay. Kita open ya. Kita coba ketik dulu. Nah, sebagian besar mungkin warga Kota Tangerang ada yang mudik, pulang kampung dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin harus dan bisa kami sampaikan bahwa antisipasi. Jadi kalau radionya hidup, yang lain nggak bisa teman. Jadi harus di close dulu supaya nanti dia bisa menerima sinyal yang lain ya, seperti itu. Nah, ini sudah kembali ke airband dan nanti dia akan bisa meresip teman-teman seperti yang tadi kita. Ya, bisa jelas ya teman-teman untuk airband. Oke. Nice. Sekarang kita akan tes untuk modulasi dari radio ini. Airacom RC D10. Apakah ada perbedaannya modulasinya dengan GT10? Nanti kita akan tes sama-sama ya teman-teman ya. Dan kita akan siapkan untuk monitornya di sini seperti biasa. Bukan ini. Ini D500, W500. Nah, ini. Power on. Nah, kita sudah standby-kan di sini. Kita dua-duanya udah standby teman-teman. Ini mic-nya saya deketin ya. Oke. Kita akan coba untuk pertama Motorola dulu, yang GT10-nya. 123321 GT10. 123321 Airacom GT10. Saya kecilin teman-teman ya. Saya coba siapa yang lebih kenceng. GT10 lagi, kita coba. GT10, ini GT10. Ini Airacom D910 GT10 D910. Tipis banget teman-teman. Jadi agak tipis ya. Ini lebih kenceng sedikit tapi tipis banget. Hampir nggak bisa kedengaran kalau Anda nggak pakai handset ya. Kalau pakai handset mungkin kedengaran nanti ya. Secara langsung ini lebih keras sedikit ya untuk GT10 D910-nya ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu kita mau ngetes kualitas dari antenanya ya. Kualitas dari antena dari Airacom D910
9, 10 ya. Kita mau tes untuk antenanya, teman-teman. Seperti apa antena ini bekerja di frekuensi Udah VHF. siap analisernya. Kita tes untuk antena dari Aeracom D910. Kita coba dulu di back. Kita coba di 140 di VHF dulu ya. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat apakah ada. Nah, ada teman-teman, dia di frekuensi 147 sampai 151 ya. Cuman agak tinggi ya, cuman bisa ya teman-teman ya. Agak di atas ini 147 151. Oke. Kita coba di UHF-nya 400 MHz. Stopnya di 480 MHz. Kita coba lihat. Aduh, UHF-nya nggak ada teman-teman. UHF-nya tinggi sekali. Jadi di atas 2 ya. Ini di atas 2,75 SWR-nya. Oke, untuk antenanya kurang ya teman-teman. Untuk antenanya kurang, jadi ya digantilah antenanya dengan RHA pakai UV17L ya. Karena ya powernya besar teman-teman. Kalau power besar terus kita kasih antena yang kurang bagus, nah berbahaya tentunya untuk kesehatan radionya. Nah, itu tadi bisa-bisa nggak lama umurnya karena SWR-nya cukup tinggi untuk di UHF. Di VHF pun itu dia di frekuensinya udah di atas ya teman-teman. Jadi kalau bisa diganti aja antenanya supaya Anda bisa aman untuk mancarnya. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk power dari radio ini dan seberapa besar powernya dan kinerjanya di mana aja. Kita coba. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang untuk SWR-nya. Kita on-kan dulu. Ya, kita standby-kan di power. Ini sudah standby di power. Ini kita coba dulu di VHF dengan low power. VHF low power, kita coba berapa watt. Low powernya 3,4 watt. Kita coba di high power. Sebentar teman-teman, ini agak longgar ya, tapi udah nggak longgar. Kita coba cek di high power ya. Nah, ini cari dulu menunya high powernya di mana. Nah, ini dia, udah ketemu. Kita coba di high power. Nah, ini sudah high power ya. 10,4 watt. Oke, high power 10,4 di VHF. Sekarang kita masuk ke UHF. 5, 0, 0. Kita coba Trent. di low power dulu. Okay. Trent. Sekarang udah di low power, L udah ya. Kita coba di UHF 2 watt ya, 2 watt low powernya. Menu. Transmit power. Kita coba di high power ya. Okay. Transmit power. High, sudah high. Kita coba tes. Nah, ini berubah-berubah 9,0 ya. Ya, kadang 8 dan 9 ya. Nah, anggap aja 9 ya. Jadi tadi di high powernya itu ada di 10,4, ini sekarang ada di 9 ya.
9 teman-teman ya. Nah, itu 9 ya, rata-rata 9 lah. Oke, kita akan tes apakah di frekuensi yang lain bisa. Misalnya 250 nih, apakah ada powernya, ada power yang keluar. Nggak ada teman-teman, kecil sekali. Kemudian di 350 apakah ada power keluar? 0, Ada teman-teman, 350 ada 5 watt. Kemudian ya nggak ada lagi. Di 800 nggak mungkin ya. 8, Tapi ini bisa teman-teman, 0, diketik di 800. Nggak bisa ya. 8, 6, 0, Nggak bisa teman, nggak ada powernya. Nah, kebetulan ini bisa diketik di frekuensi 800 ya. Kalau yang GT10 nggak bisa. Tapi apakah bisa nge-receive apa enggak, ini kita akan tes ya. Saya akan tes apakah dia bisa nge-receive apa enggak. Kita akan coba. 6, 0, Oke. 6, 0, Kita coba teman-teman ya. Apakah bisa nge-receive apa enggak. Nih. Kita coba tes untuk di frekuensi ini. Saya ngambil radio yang lainnya dulu. Oke teman-teman, saya perbandingkan dengan yang UVK5. Ini saya coba cari-cari yang kedengaran ya. Ini belum ada yang bunyi. Oke, belum ada. Ini saya standbykan juga sama. 8, 6, 0, 5, 0, Kita standbykan di frekuensi yang sama. Apakah ada ya? Sebentar, ini saya coba cek dulu square-nya untuk yang ya. Jadi tadi sudah bunyi ya. Ini volumenya udah saya kencengin. Kita coba tes teman-teman ya. Ya agak sabar ini soalnya karena agak lama ya. Oke, teman-teman, setelah saya cek-cek, ternyata meskipun ini bisa diketik di frekuensi 800, tapi nggak bisa nge-receive teman-teman ya. Ini bunyi terus, ini nggak bunyi ya. Oke, untuk frekuensi 800-nya dia nggak bisa nge-receive, tapi bisa diketik teman-teman. Bedanya dengan ini, kalau yang ini nggak bisa diketik, meskipun saya ketiknya 800 itu bunyinya 8 ya. Nih, 8, tuh munculnya 4 teman-teman. 5, 6, 4, 0, Nah, meskipun di tadi bunyinya 8, tapi di sini yang muncul angka 4. Kalau di sini diketik angka 8 ya 8 yang keluar. Nah, itu bedanya untuk GT10 dan Airacom D910 ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada perbaikan firmware ini bisa berfungsi untuk mereceive di 800-nya teman-teman ya. Tapi yang jelas untuk airband-nya ini sudah oke ya, untuk airband-nya. Jadi kita bisa nge-receive dengan baik untuk airband. Dan tentunya juga untuk nge-receive dari frekuensi. Nah, ini nah, kebetulan ini lagi mantap Dewi kayak mantap kayak Mbak Mete mantap. ya seperti ini teman-teman. Untuk resipnya bisa teman putus-putus kalau modulasi yang di resip itu terlalu kenceng. Nah,
Sekarang ini dia bisa ngerekod teman-teman pembicaraan yang ada beberapa saat. Kita akan tes, kita tekan ini. Playback for 10 seconds. Playback for 10 seconds. Playback for 10 seconds. Playback for 10 seconds. Bentar teman-teman ya. Ini ada berapa kali dipencet. Playback for 10 seconds. Playback for 10 seconds. Oh, ternyata cuma bunyi itu ya. Oke, kita akan coba lagi. Apakah bisa ngerekod? Coba cek kemana. Terima kasih ceknya. Playback for 10 seconds. Next yang kita to United Florida. Iya Pak, saya juga itu Bapak. Nah, kita coba apakah ada bunyi rekamannya. Coba kita coba geser dulu. Nah, Zero. coba ya. Playback for 10 seconds. Playback for 1 minute. Kita coba teman-teman playbacknya. Playback for 10 seconds. Playback for 1 minute. Ya, nggak ada teman-teman hasil rekamannya. Tapi bisa ngerekam teman-teman. Ini cuman saya cara ngerekamnya itu saya belum terlalu jelas ya. Di sini ada menu recording ya teman-teman ya. Ada menu recording di sini. Jadi cuman masalahnya adalah kita itu merekodnya seperti apa gitu ya. Jadi itu saya belum jelas untuk dari radio ini ya. Sementara ada menu recordnya itu di mana ya? Voice short bukan. Oh, nggak ada. Jadi menu recordnya itu ada di sini teman-teman, di shortcut ya. Di shortcut itu di sini. Nah, ini VF3 short. Kita coba. Nah, di sini ada record playback. Record playback. Sementara kalau di VF3 long scale monitor, apakah di sini ada record start record? Kalau ada bagus sebenarnya, jadi kita tahu ya. Tapi nggak ada teman-teman. Ataukah dia hanya merekod pembicaraan yang ada di sini secara otomatis atau seperti apa ya? Mungkin seperti itu ya. Karena setelah saya playback itu ternyata nggak tahu yang mana yang keluar. Ya. Kita coba dulu ini apakah ini bisa terekod. Kita coba. Playback for 10 seconds. Oh, ternyata yang tadi ya, pembicaraan yang tadi masih terekam ya. Nah, terekam juga ternyata teman-teman. Playback for 10 seconds. Playback for 1 minute. Kita coba. 1 menit itu apa yang direkam. Coba cek kemana. Terima kasih ceknya. Ya. Jadi dia ngerekam secara otomatis apa yang ada dan kita nggak tahu ngerekamnya startnya mulai di mana. Tapi bisa ngerekam teman-teman. Jadi kita tinggal playback aja. Nah, ini kalau ada menu yang bisa untuk start stopnya, mantap banget ya. Jadi kita tahu start stopnya di mana untuk recordnya, sehingga radio ini berfungsi dengan baik untuk bisa ngerekod. Mantap ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu ya untuk menu-menunya. Untuk nyimpan sebenarnya juga ini bisa manual teman-teman ya. Jadi bisa manual. Dan ini sama dengan GT10 yang pernah kita review ya. Saya akan coba untuk membuat satu buah frekuensi ya. Apakah bisa di frekuensi
crossband, kita akan coba tes ya. Untuk menyimpan apakah bisa di frekuensi crossband, kita coba cek ya. Nah, ini kita frekuensi resipnya dulu ya. Jadi setiap menyimpan kalau untuk crossband harus di frekuensi resipnya dulu. Kemudian kita cari tune-nya. Kita pilih tune-nya dulu. Nah, ini encode. Kita pilih sesuai dengan ininya, oke. CTDCS encode. Kemudian stepnya saya pindahkan ke 5 kilo, oke. Shiftnya dia minus offset. Nah, ini offsetnya teman-teman. Apakah bisa crossband apa enggak, kita tes. Kalau bisa 3 digit berarti bisa. Saya coba 3 digit ya. 2 0 0. Bisa teman-teman, 3 digit ya. Kita keluar. Offset frequency. 3 digit keluar. Berarti kalau saya pencet dia akan berubah. Kita coba. Oh, belum. Minusnya belum ada ya. Menu. Nah, shiftnya sudah ada. Oh, minusnya tetap belum keluar. Sebentar. OK. SFT. Menu. Minusnya belum keluar teman-teman. Sebentar ya, milihnya di mana ini? SFT. OK. Nah, ini sudah minus ya. Harusnya keluar nih. Loh, tuh minusnya nggak keluar teman-teman. Menu. OK. Ini sudah minus. Dia nggak mau keluar ya. Sebentar. OK. Offsetnya. 2 Oh, offsetnya belum jadi tadi ya. 0. OK. Sudah oke. Nah, sudah ya. Tadi belum selesai offsetnya. Sekarang dia udah minusnya udah ada ya. Kita coba. Nah, ternyata bisa crossband teman-teman. Langsung manual bisa crossband di sini. Nah, setelah itu Menu. Off. kita simpan ya. Kita simpan. Channel save. Ini kedip-kedip kita mau simpan di memori berapa? Misalnya 1 ya. Kita coba ketik 001. 1. Oke, kita langsung ini ya. Oke, kita coba pindah ke Channel mode. Frequency mode. Channel mode. Frequency channel mode. frekuensi channel mode karena kita belum kasih nama ya. Kalau belum kasih nama, kalau kita tampilkan nama itu nanti channel 1. Channel mode. Nih kayak gini. Kalau kita mau tampilin di nama tadi frekuensinya berapa, ini keluarnya. Jadi memori 001 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita mau kasih nama, kita open dan ini kita kasih namanya di sebentar. Ada nggak edit name ya? Signal. Kita coba teman-teman, edit name di sini. Work mode A. Work mode B. Language. Radio name. Nggak ada teman-teman. Jadi nggak bisa kasih nama. Jadi kita nggak bisa kasih nama melalui manual di sini. Jadi harus pakai komputer. Softwarenya sama dengan GT10 teman-teman ya. Kalau ini nanti mungkin bisa minta di Eracom-nya, kalau Anda mungkin beli nanti bisa minta ke Eracom-nya untuk softwarenya ya teman-teman ya. Dan kalau nggak ada ya ini sama dengan GT10 ya untuk softwarenya. Jadi bisa kasih nama. Tapi kalaupun tidak kasih nama pun ini sudah oke teman-teman ya. Jadi tinggal kita hafalkan frekuensinya
dan ini sudah jadi frekuensi crossband seperti itu. Nah, jadi crossband bisa, repeater juga bisa, nggak ada masalah karena offsetnya bisa 3 digit teman-teman. Nice, offsetnya 3 digit. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Memori ini agak panjang juga ya karena kita nge-review semuanya sampai detailnya, dan tentunya ini ada perbedaan dengan GT10. Perbedaannya tadi GT10 itu nggak bisa airband, nggak bisa receive sempurna. Ini sempurna receive-nya di airband, dan tentunya untuk aksesorisnya atau pernak-pernik yang disediakan oleh D910 ini lebih banyak ya. Tadi ada handsfree, ada desktop charger, kabelnya, kemudian lain-lain itu lebih lengkap di D910. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Aeracom D910 ya. Jadi meskipun itu sama dengan ini, serupa tapi tak sama. Jadi serupa tapi ada sedikit bedanya ya. Dan kadang-kadang ya ada pengembangan firmware yang sudah di upgrade dari D910, dan itu ternyata berdampak signifikan untuk mereceive airband ya. Jadi airbandnya tambah bagus, bisa di-receive dengan sempurna, sehingga untuk D910 ini lebih oke lagi ya teman-teman. Dan mungkin nanti kalau ada updatean lagi firmware-nya bisa mereceive frekuensi 800 lebih sempurna lagi, lebih oke tentunya teman-teman ya. Jadi ya semakin kesini semakin maju ya untuk HT itu. Jadi selalu ada perubahan-perubahan yang membuat fungsi-fungsi yang dari HT ini bisa maksimal teman-teman. Apalagi sekarang gempuran VOC itu dari mana-mana. Sebenarnya VOC itu juga hampir sama sih dengan handphone, cuman dia hanya sedikit disimpelkan sehingga fungsinya hampir sama seperti HT. Jadi fungsinya seperti HT tapi dia sebenarnya adalah handphone. Nah, kalau ini benar-benar murni HT teman-teman. Jadi murni HT, dan ini bisa menjadi digital karena ada menu digitalnya yang bisa ada di situ, ada grup, ada member yang bisa kita setting sehingga bisa menjadi sebuah radio digital untuk ini ya. Jadi bisa berfungsi, berkomunikasi sesuai dengan yang grup yang kita pilih. Dan di sini ada teman-teman. Nanti di season berikutnya akan kita coba karena kebetulan kita ada 2. Kalau sebelumnya cuma 1, karena ini ada 2, ada GT10 di sini, sehingga kita bisa tes untuk digitalnya. Kalau kemarin belum bisa teman-teman, karena baru cuma 1, jadi belum bisa. Kenapa saya bilang belum bisa? Karena ini bukan artinya bukan DMR gitu ya teman-teman. Kalau DMR sih ya beda teman-teman. Kalau DMR itu beda teman-teman. Jadi ini bukan DMR, jadi perlu kita tes gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk review kita Aeracom D910. Sekian dari saya, Hinggi Cali itu Hinggi Desru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.